Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Baba Bonsai. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya mau bahas ini beringin dolar. Siapa yang udah kenal atau yang belum kenal dengan beringin dolar? Beringin dolar memiliki nama ilmiah Ficus microcarpa var. latifolia. Nah, berarti masih kerabat dekat sama kimeng ya, beringin kimeng karena ada nama mikrokarpanya. Nah, untuk teksturnya sendiri terutama daunnya ya itu tebal dan membulat seperti ini. Kenapa diberi nama dolar ya, mungkin karena bulat ya kayak koin, makanya disebut dolar. Untuk tekstur batangnya itu putih. Nah, ini dia perbedaan beringin dolar dan beringin Korea. Nah, kalau beringin Korea itu daunnya lancip ya, itu kayak pohon kimeng tapi dia agak tebal teksturnya, ketebalannya hampir sama kayak beringin dolar. Nah, perbedaannya di situ. Jadi kalau beringin dolar itu dia bulat atau agak keovalan. Nah, kalau beringin Korea itu dia lancip seperti kimeng tapi dia tebal. Untuk tekstur batangnya sendiri sama dolar maupun Korea sama. Nah, di sini saya udah punya satu beringin dolar. Saya ini udah lama ya saya punya, cuman nggak kurus, nggak terawat. Nah, karena di konten belum ada ya saya jadikan konten sekalian. Nah, ini konsepnya on the rock ya. Jadi beringin dolar konsep on the rock. Nah, kalau sudah di bonsai biasanya tekstur daunnya itu mengalami pengecilan ya, seperti ini. Itu beda sama yang tadi pertama kita ulas. Nah, ini beringin dolarnya daunnya sudah mengecil. Sebenarnya ada satu lagi sih beringin dolar mangkok kalau nggak salah. Nah, dia sama, dia daunnya seperti beringin dolar, cuman dia agak cekung, jadi membentuk mangkok, dia bulat dan cekung. Kebetulan saya tidak punya pohonnya ya, namun di beberapa artikel atau di beberapa channel YouTube itu ada yang membahas tentang beringin mangkok. Namun kali ini saya khususkan membahas untuk beringin dolar. Nah, ini saya sekalian melakukan wiring ya, karena sudah lama sekali ini terbengkalai. Terlihat daunnya udah menguning dan warnanya sudah kusam ya. Ciri-cirinya gampang membedakan antara pohon yang subur atau bahagia dan yang tidak terawat, yaitu dengan cara melihat tekstur daunnya. Apabila dia berkilau atau mengkilat, itu menandakan bahwa pohon itu dirawat ya, disiram dan tercukupi nutrisinya. Nah, berbeda dengan beringin dolar saya yang satu ini sudah lama saya diamkan. Nah, akibatnya daunnya kusam dan cenderung menguning. Nah, ini ntar rencananya akan saya tambah pupuk kimia Osmokot yang biasa dipakai buat para pebonsai, dan nanti akan saya tambahkan toppingnya menggunakan pasir Malang ya. Untuk beringin dolar ini merupakan tanaman tropis ya yang berasal dari Asia Tenggara dan termasuk dalam keluarga Moraceae. Nah, tulisannya seperti itu, entah dibacanya seperti apa. Untuk beringin dolar memiliki ciri-ciri yaitu daunnya berbentuk bulat ya, seperti yang saya tadi jelaskan di awal. Biasanya pohon ini tumbuh di iklim yang hangat dan lembab ya, itu dia relatif gampang tumbuh. Lumayan bandel juga sih, karena ini termasuk saya diamkan lama, jarang disiram, kadang mungkin sesekali kena air hujan, makanya medianya berkurang, ini saya tambahin. Nah, ini termasuk bahan yang bagus ya buat para pemula untuk belajar, pemula seperti saya khususnya, karena emang karakternya bandel. Biasanya beringin dolar itu dipakai buat tanaman hias di pekarangan di daerah Florida, wilayah Amerika Serikat. Tapi di Indonesia beringin malah dijadikan bonsai ya.
karena emang tekstur daunnya unik dan karakter batangnya juga memang bonsai sekali gitu ya. Makanya banyak yang menjadikan pohon beringin dolar ini menjadikan pohon bonsai. Nah, setelah selesai saya beri pupuk dan penambahan media pasir malang di bagian toppingnya saja ya. Nah, ini saya siram menggunakan B1 ya. Mudah-mudahan kedepannya ini dia kembali berkilau dan bercahaya kembali ya, karena sudah saya beri makan dan minum yang enak gitu menurut si pohonnya. Nah, ini dia penampakannya, ini bagian depannya ya. Nah, ini bagian atas apabila kita lihat dimensi atasnya. Nah, ini dimensi atasnya mungkin belum banyak daunnya, tapi mudah-mudahan ke depan nanti banyak dimensi-dimensi yang kosong yang bisa saya tutupi. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Sampai jumpa di part Baba Bonsai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.